Angel, ambil dulu. Selamat siang adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir? Siapa sekretaris? Mei. Siapa Mei? Kenapa dia? Nanti dikasih sama yang tidak hadir ya. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau supaya kita bernyanyi. Nanti dari lagu ini, Ibu mau kalian menyimpulkan apa tema kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa memandu? Rusma, persilakan untuk memandu lagu kita. Teman-teman, marilah kita bernyanyi harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Di sana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara adalah keluarga. Selamat pagi Mama, selamat pagi Abah. Bentuk kami perkasa, putra putri yang berbakti. Baik, dari lagu ini siapa yang tahu apa judul materi kita pada hari ini? Apa Izuli? Sepertinya kamu bersemangat sekali ya. Apa Izuli? Peran keluarga bagi perkembangan. Sekarang spidol kita Bu. Spidol itu kasih gitu. Tidak bisa-bisanya orang ini berenang. Apa tadi Anjeli? Judul kita pada hari ini? Peran keluarga bagi perkembangan. Apa Evgi? Peran keluarga bagi perkembangan Bu. Siapa yang tahu apa itu artinya keluarga? Keluarga itu Tempat kita untuk bercerita, Bu. Bagus sekali Herlinda, tempat kita untuk bercerita. Apalagi Evgi? Apa itu keluarga? Pasti kita semua di sini memiliki keluarga. Lalu keluarga itu terdiri dari dua. Yang pertama itu secara umum dan secara intim. Secara umum tahu apa maksudnya? enggak Bu. Tidak, Bu. Secara umum itu berarti kita mencakup semuanya. Di situ nanti misalnya saudara kita, kerabat kita, nenek, kakek, Iting, bulan, iya, Gila, ibu, Kang guru, dan anak muda, ya bagus sekali hari ini. Dan kalau secara inti itu kita disebut sebagai ayah. Adik kakak apa disebut dengan saudara. Anak Dari ibu. dan anak. Keluarga dari ibu pernah ada. Perkembangan, siapa yang tahu arti perkembangan? Semakin besar. Semakin besar. Apa yang semakin besar? Pertumbuhan ya. Pertumbuhan. Apa yang berkembang? Badan. Anggota tubuh. Itunya Bu. Itunya Bu. Barangnya. Anggota tubuh.
organ tubuhnya berkembang makin besar dan kecil. Diajak berburu. Iya, benar semuanya. Jadi adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita harus mampu menjelaskan peran anggota keluarga dalam perkembangan kita. Yang kedua, menjelaskan berbagai tindakan yang perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dalam keluarga. Yang ketiga, mampu menjelaskan peran keluarga menurut dokumen Konsili Vatikan kedua. Dan yang terakhir adalah kita harus mampu menyusun doa untuk keluarga kita. Ibu mau salah satu dari kalian untuk masuk ke depan dan menceritakan bagaimana pengalaman kalian ketika berada bersama keluarga. Ibu mau FG maju ke depan menjelaskan bagaimana kalian ketika di rumah, bagaimana keluarga ketika di rumah. Ibu persilahkan FG. Diri saja FG biar bersemangat. Makan. Ya, saya bolong aja. Kalau dalam keluarga saya kan Bu, Ya. kami itu kalau setiap hari Minggu itu melakukan kegiatan gotong royong di rumah seperti membersihkan rumah. Baru kalau untuk sebelum memulai makan kami itu berdoa secara bergiliran seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Eki. Sekarang lagi Ibu mau Angeli untuk menceritakan bagaimana pengalaman dia ketika berada bersama dengan keluarga. Silakan Angeli. Kalau saya bersama dengan keluarga saya, setiap hari itu setelah saya pulang sebelum pergi sekolah juga Bu, pasti kami makan dulu Bu di rumah gitu Bu. Walaupun terkadang saya tidak mau untuk disuruh untuk makan, tapi harus di situ. Itulah namanya ada saling keterbukaan hati Bu untuk mau bersama-sama berkumpul gitu Bu. Ya sering juga kan Bu, karena saya yang paling kecil, saya yang harus membawakan doa di situ. Baru kalau setiap hari Minggu saya udah pergi gereja pagi Asmika, Ibu Asmika, siang-siang juga saya ikut bersama orang tua saya untuk beribadah lagi. Baik, beri tepuk tangan untuk Angeli. Jawabannya sangat bagus. Lalu adik-adik, dari pengalaman kalian tadi kita bisa mengambil pengertian tentang keluarga. Keluarga pada dasarnya merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap orang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, segala pengalaman dan kondisi yang terjadi dalam keluarga mempunyai daya pengaruh yang paling kuat bagi pembentukan diri seseorang. Pembentukan diri itu terjadi dalam relasi antara anggota keluarga, antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anggota keluarga yang lain, dan antara keluarga dengan lingkungan sekitar. Baik, sekarang Ibu mau adik-adik semua untuk memperhatikan gambar yang di slide. Lalu kalian harus bisa menyampaikan apa yang bisa kalian petik, apa yang bisa kalian ambil dari gambar tersebut. Bisa juga yang kalian tidak mengerti dari gambar tersebut. Ibu beri waktunya selama 10 menit. Baik, sekarang Ibu persilakan Gracia. Berikan pertanyaanmu mengenai gambar yang di depan. Apa pertanyaan Gre? Pertanyaan saya Bu, apa perbedaan gambar yang pertama dan kedua? Apa perbedaan? Pertanyaan yang kedua, Benny Iskandar. Apa pertanyaanmu mengenai gambar yang di slide ini tadi?
di gambar kedua Bu, kenapa hanya seorang ibu yang membimbing anaknya Bu? Kenapa hanya seorang ibu? Yang membimbing anaknya. Dan coba sekarang kalian bandingkan dengan gambar yang selanjutnya ini. Itu bully Bu. Oh, itu tadi Bu kayak saya Bu, dibully mau si B-nya. Situasinya gitu Bu, tadi bully. Iya, apa yang bisa kamu tanyakan dari gambar itu Herlinda? Kenapa gambar yang kedua itu tidak seperti aku? Pertanyaan kan? Iya. Dengar tadi Oh, ya. Bu, saya mau bertanya, Ya. kenapa gambar kedua itu tidak seperti gambar pertama? Karena di dalam kehidupan kita kan lebih indah jika kita itu damai. Kenapa harus ada seperti itu, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Baik, adik-adik semua, untuk menjawab pertanyaan yang tiga pertanyaan itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Barisan pertama dan kedua itu kelompok pertama, 3 dan 4 kelompok kedua, 5, 6, 7 kelompok ketiga. Sekarang kalian Ibu persilakan untuk berdiskusi untuk mencari jawaban dari apa yang telah kita dapatkan dari teman-teman kita tadi. Pertanyaan nomor 1 dijawab oleh kelompok 1. Pertanyaan kelompok 2 dijawab oleh kelompok 3. Dan pertanyaan ketiga dijawab oleh kelompok 2. Gambar yang pertama Bu, bukan dijawab langsung. Baik, kelompok siapa yang sudah bisa menjawab pertanyaan tadi? Saya Bu, Silakan FD. tadi kan Bu pertanyaannya apa perbedaan gambar pertama dan gambar kedua yang di slide kan Bu? Di slide yang pertama, di gambar pertama itu seorang laki-laki yang sedang bekerja di ladang supaya mendapatkan uang, dan uang itu akan diberikan kepada keluarganya. Sedangkan di slide kedua itu pekerjaan seorang ibu di rumah, mungkin ibu itu seorang ibu rumah tangga dan jadi pekerjaan cuman mengajari anaknya belajar di rumah, seperti itu Bu. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, jawabannya sama-sama benar. Baik, untuk pertanyaan kedua, Ibu persilakan kepada kelompok 3. Saya persilakan untuk Putri untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Kenapa hanya seorang ibu yang berada dalam gambar tersebut? Baik. Persilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Baiklah Bu, saya ingin menjawab nomor 2. Kenapa hanya seorang ibu yang ada dalam gambar tersebut? Di situ memang kita ketahui ibu yang mengajari anaknya. Karena memang pada dasarnya kita ketahui kan bukan kalau bapak itu biasanya bekerja atau sebagai kepala rumah tangga, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dari keluarganya, sedangkan ibu bekerja juga di rumah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, misalnya seperti membantu anaknya mengerjakan tugasnya di rumah. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang pertanyaan ketiga, Ibu persilakan kepada kelompok 2. Yova, coba deh kamu jawab dulu pertanyaan nomor 3. Kenapa gambar 1 berbeda dengan gambar satunya? Ini gambarnya.
keluarga. Di gambar yang mana? Baik Bu, saya akan menjawabnya. Nah, perbedaannya dari gambar pertama dengan yang kedua, yang pertama itu adalah anaknya bersama dengan kedua orang tuanya, dan dia selalu berada berdampingan dengan orang tuanya. Kemudian gambar yang kedua itu adalah mungkin ada kasus pembulian di antara anak sekolah dengan anak sekolah. Kemudian peran anak yang sebenarnya itu tidak ada pembulian dalam sekolah, Bu. Seperti itu, Bu. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik adik-adik, jawaban dari kalian itu sangat-sangat benar. Karena memang pada dasarnya semua anggota keluarga memiliki perannya masing-masing. Ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah. Untuk siapa? Pasti untuk keluarga. Dan seorang ibu, dia sangat-sangat berpartisipasi untuk pendewasaan iman, untuk membimbing anak supaya dia bisa memiliki pengetahuan yang lebih. Dan apakah kita tidak memiliki peran di dalam keluarga? Apakah Angel tidak memiliki peran dalam keluarga? Memiliki peran. Apa peran yang bisa kita lakukan? Yaitu kita membantu orang tua. Kita datang ke sekolah, kita sudah berperan di dalam keluarga. Apa peran kita untuk belajar? Jadi ketika kita nanti di masa depan kita sudah memiliki pengetahuan. Untuk mempertegas lagi, di sini Ibu sudah menampilkan bagaimana tindakan keluarga dari ayah, ibu maupun anak. Yang pertama itu dari ayah. Ayah itu mencari nafkah, membimbing anak, menuntun anak dan membesarkan anak serta melindungi keluarga seluruhnya. Seorang ayah memiliki tanggung jawab yang utama dalam keluarga karena ayah adalah seorang kepala keluarga. Dan peran seorang ibu yaitu mengatur kehidupan keluarga, membimbing dan membesarkan anak-anak. Dan peran kita sebagai seorang anak adalah membantu orang tua. Hal ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam. Yang pertama, membantu menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, mengurus pakaian sendiri. Dan yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua. Peran yang lebih penting bagi kita sebagai seorang anak adalah mencintai keluarga. Lalu adik-adik, ternyata keluarga itu tidak terjadi pengertiannya secara umum saja, tetapi ada juga di dalam gereja kita, di dalam Konsili Vatikan kedua, pernyataan tentang keluarga. Ibu persilakan kepada Beni untuk membacakan apa sih sebenarnya pandangan gereja tentang keluarga. Ibu persilakan Beni untuk membacanya dan kita mendengarkannya bersama-sama. Gereja memandang penting peranan keluarga sebagai wadah pembinaan anak-anak. Keluarga menjadi tempat dan lingkungan pertama bagi setiap orang sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, apa saja yang diterima dalam keluarga akan sangat berpengaruh pada perkembangan diri seseorang. Pandangan tersebut dapat kita simak dari Konsili Vatikan kedua. Pernyataan tentang pendidikan Kristen sebagai berikut. Keluarga merupakan sekolah pertama, pengetahuan dan keterampilan dasar pertama-tama diperoleh dari keluarga, khususnya kedua orang tua dan pula anggota keluarga yang tinggal serumah. Baik, terima kasih untuk Beni. Ternyata adik-adik, di dalam kitab suci kita juga ada yang menyatakan tentang peran keluarga. Ibu persilakan kepada Messi untuk membacakan ayat kitab suci ini yang mengandung bagaimana peran keluarga. Dalam perjanjian lama bangsa Israel sangat menghargai keluarga. Hal ini dapat ditemukan dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12 ke 10 firman Allah. Hormatilah ibumu dan ayahmu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan juga terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Iya, terdapat dua kutipan Injil. Yang
Hormatilah ibumu dan ayahmu supaya mati usiamu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan juga terdapat dalam. Baik, terima kasih untuk Helen. Hormatilah ayah dan ibumu itu terdapat di dalam ke-10 firman Allah yang terdapat pada berapa itu Benny, Papias? Ke-10 firman Allah kan ada diberikan kepada kita yang diberikan kepada Musa melalui hukum Taurat. Jadi menurut Benny itu terdapat di nomor berapa? 40. 40. Sudah pasti itu Benny nomor 4. Sudah Maria. Apa tadi isinya Benny? Hormatilah ibu bapakmu. Bahasa cinta. Hormatilah ibu dan ayahmu. Berarti itu terdapat di nomor 4. 4. Bagus sekali. Dan untuk kutipan kedua, ibu persilakan kepada Rosamela untuk membacakan di mana tadi terdapat di kutipan kedua. Efesus 6 ayat 6 ayat 1 sampai 7. Apa isinya Indah? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Baik adik-adik, berarti Injil ini kita diingatkan, Injil ini mempunyai makna kepada kita supaya kita saling menghormati, saling mengasihi kedua orang tua kita. Karena apa? Karena melalui orang tua kita melihat siapa yang kita lihat? Tuhan. Allah, Tuhan. Melalui orang tua kita melihat Tuhan yang begitu mengasihi kita semuanya. Baik, kedua, semua tadi sudah kita jelaskan mulai dari apa itu keluarga, peran keluarga, perkembangan. Lalu apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti dari pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada. Baik, karena semuanya sudah paham, berarti dari salah satu dari kalian harus mampu menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Bu, persilakan kepada Gracia untuk menyimpulkan materi kita hari ini, Dek. Maju ke depan sini, Dek. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini yang saya ketahui itu, Bu, itu keluarga itu tempat kita tempat kita mengadu-ngadu, keluarga itu tempat kita bercerita. Nah, dalam satu keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Nah, jadi kita sebagai keluarga itu harus saling menghormati ayah dan ibu kita, harus menjaga keharmonisan di dalam keluarga kita supaya keluarga kita itu bisa menjadi harmonis dan bisa menjadi keluarga yang teladan, bisa dicontoh banyak orang. Baik, semua beri tepuk tangan. Baik adik-adik, untuk tugas kita untuk minggu depan adalah ibu mau kalian semua membuat sebuah doa khusus untuk keluarga yang sudah mau menerima kita di dalamnya untuk perkembangan dan pertumbuhan kita. Baik, untuk kita semuanya, terima kasih atas partisipasi kita semuanya. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa lebih memahami materi kita. Sekian dan terima kasih.